ini akan memperjelas tentang video bagian 2 mengenal hukum atau sumber hukum. Di video tersebut menjelaskan bahwa sumber hukum berbeda dengan dasar atau landasan hukum. Sumber hukum mencakup nilai, asas, dan norma hukum secara menyeluruh. Sedangkan dasar hukum hanya berfokus pada norma. Karena itu, sumber hukum harus dipahami secara komprehensif. Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum dapat dilihat dari 4 pendekatan, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis, pendekatan filsafati, dan pendekatan dan formil, yang menjelaskan asal-usul, isi, nilai, serta bentuk hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum yang memiliki kekuatan, mengikat, dan bersifat memaksa, baik tertulis maupun tidak tertulis. Video ini juga menjelaskan bahwa sumber hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, serta memiliki wujud fisik maupun metafisik. Dalam arti praktik formil, sumber hukum meliputi undang-undang, jurisprudensi, traktat, konvensi, dan doktrin. Keseluruhan sumber tersebut berperan penting dalam pembentukan, penerapan, dan perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, sumber hukum praktis adalah tempat kita langsung melihat atau mencari aturan hukum yang berlaku. Sumber-sumber itu antara lain, yaitu yang pertama undang-undang, aturan tertulis yang dibuat oleh negara dan wajib dipatuhi semua orang. Dan yang kedua itu jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim sebelumnya yang dijadikan contoh atau pedoman ketika menghadapi kasus yang sama. Yang ketiga itu traktat. Traktat ini adalah perjanjian antar negara yang harus ditaati oleh negara-negara yang membuatnya. Dan yang keempat itu konvensi atau kebiasaan. Itu adalah kebiasaan yang sering dilakukan dan dianggap wajar serta mengikat meskipun tidak selalu tertulis. Yang kelima itu doktrin. Doktrin ini adalah pendapat para ahli hukum yang dipercaya dan sering dijadikan acuan dalam menentukan hukum.